digital marketer dan juga entrepreneur. Halo, apa kabar? Baik, apa kabar? Masih menggeluti industri kebugaran sampai Ya, sekarang? kurang lebih begitu lah. Kurang lebih Masih begitu. jalan. Biasanya kalau ketemu orang pertanyaan apa sih yang sering muncul? Misalnya ke saya kalau mau ngecilin Itu dia, mengecilin pipi lah, mengecilin perut lah, itu di mana-mana. Di mana-mana ya? Di mana-mana. Kalau habis melahirkan, kemudian ngecilin perut gimana ya caranya? Nah, kayak gitulah kebanyakan. Masih ya? Masih. Nah, kalau tadi ya profilnya cukup banyak sebenarnya menjadi founder ya, mulai dari sportindo.com itu yang paling lama mungkin ya. Pakai lama itu. Kemudian juga ada duniafitness.com, ini sebuah portal kebugaran terbesar katanya di Indonesia, benar demikian? Yes. Ya, kemudian ada skin.co.id, supplier.id, digitalmarketer.id ya, serta merupakan komisaris dari PT Jaya Sukses Propertindo. Cukup banyak, nah itu untuk memanage-nya seperti apa? Kalau saya sih lebih ke arah bagaimana saya memanage tim saya sih sebenarnya. Jadi saya tidak terjun sendiri handle satu-satu seperti itu. Jadi setiap kali saya membuka bisnis berarti saya harus ambil paling tidak key leader ya, key player saya itu yang kuat gitu, yang bisa bantu saya untuk organize the whole team. Harus seperti itu sih. Jadi saya nggak mungkin kalau misalkan day to day operational harus saya handle semuanya. Jadi selalu seperti itu. Jadi makanya bisa diversifikasi dengan cukup luas. Nah, sekarang kan juga lebih dikenal sebagai digital marketer begitu ya. Apakah Ya. memang Passion dari dulu sih kalau itu. passion dari dulu? Dari dulu. Kalau terkait dengan industri kebugaran itu passion juga atau? Kalau itu kebetulan dulu hobi sih. Hobi. Nge-gym gitu kan, angkat beban gitu, kemudian sama teman-teman diajarin yuk pakai suplemen. Nah, baru kemudian pakai, kemudian bosen karena adanya di Indonesia cuma itu aja. Habis itu jualan sendiri gitu. Jualan sendiri, terinspirasi dari yang ada saat itu kan cuma dikit banget tuh. Nah, ini saya ngeliatnya peluang banget. Waktu itu kalau ngomong-ngomong di Malang ya, di Malang itu nggak ada namanya suplemen. Dan tren zaman saat itu beda dengan sekarang. Tren saat itu kalau mau pakai suplemen itu sembunyi-sembunyi di locker. Lu pakai apa gitu kan? Lu pakai apa? Kenapa? Belum ada waktu itu kayak sesuatu yang baru gitu. Belum ada di Malang, apalagi toko yang jual suplemen nggak ada sama sekali. Kayak Susu protein. kayak malu gitu. Aneh dilihatnya tahun sebelum tahun 2000 itu aneh gitu. Kalau sekarang nggak pakai suplemen orang udah nanya, lu nggak pakai? Udah kayak yang nggak pakai itu jadi aneh gitu. Jadi udah kebalik zamannya, udah berbeda banget. Tapi sebagai sosok yang sudah menggeluti industri kebugaran ya sekitar 17 tahun, sebenarnya kalau ditanya pendapat dari Pak Denny sendiri itu bukan boleh ya, itu sebenarnya aman nggak sih? Oh aman. Kita ngomongnya gini aja sih, baby pun bayi itu kan dikasih susu formula juga, dan suplemen, jadi sama aja sih sebenarnya. Cuman mungkin kalorinya lebih tinggi lah kalau untuk orang dewasa, kalau untuk bayi mungkin lebih kecil kayak gitu aja sih. Lemaknya lebih sedikit untuk orang dewasa, baby butuh lemak lebih banyak. Cuman itu aja sebenarnya. 17 tahun bergelut di industri kebugaran, melahirkan juga di TV begitu ya, memandu beberapa acara show pemirsa, kemudian juga menjadi konsultan kebugaran di sejumlah majalah. Majalah iya sebagai kontributor aja sih waktu itu. Masih sampai sekarang Oh, enggak. memang udah enggak? Enggak, lebih ke digital marketing kalau sekarang. Kenapa? Tren. Kalau saya melihatnya lebih ke arah tren ya. Kalau dulu tuh memang zaman tahun 2000-an kan fitness baru berkembang di kota-kota besar kayak begitu. Jadi trennya itu lagi naik banget gitu. Nah saat ini tren digital itu lagi naik banget. Saya sih udah belajar udah lama sih digital dari tahun 2007 mungkin ya. Cuma trennya lagi di sini nih sekarang ini digital semuanya kan kita tahu. Gitu. Jadi sekarang lebih dikenal sebagai digital marketer atau justru digital marketer sekarang, tapi yang dulu masih nyisa sih. Jadi saya posting video tentang digital marketing, masih ada yang nanya gimana ngecilin perut nih. Oke. Gitu, Kita bahas lebih jauh nanti ya. Oke. Pada berikut pemirsa pastikan Anda masih menyaksikan Golden Access Success Story bersama dengan Denny Santoso usai jeda pariwara. Gila banget sih. Gitu. Tapi susah nggak yakinin orang? Maksudnya kalau mau jadi seorang digital marketer itu awalnya dari mana? Proses belajar sih. Jadi digital marketing itu bagaimana membawa. Halo, Denny, ada gratis. Jadi bumper gratis itu gue baca, habis itu cue ke gue ya. Iya, jadi jangan di shoot. A person with the exact name like yours just say thanks in your life
Oke. Denny Santoso say thanks here, commenting. Oke. Jangan salah ya, kepada yang datang. Gak nemu. Kabel mana? Ini susah. Sukses adalah peta buta. Anda butuh peta lebih detail. Semakin detail goal Anda, akan semakin mudah buat otak Anda untuk mencapainya. Ini adalah quote dari Denny Santoso, salah satu gitu ya. Benar demikian? Ya, karena kalau misalkan kita cuma pengen happy, kemudian pengen sukses, itu kurang jelas. Kayak seperti misalkan kemarin saya membantu orang untuk menurunkan berat badan, ingin menurunkan berapa kilo misalkan, ya pokoknya turun. Nah itu kan nggak jelas sama sekali. Karena strategi untuk turun sekilo dan strategi untuk turun 10 kilo itu beda. Ketika kita ingin sukses, mendapatkan income 5 juta dan 50 juta, caranya berbeda. Harus detail ya. Harus goal detail. apa? Iya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya dari Malang nih keluar rumah, kemudian saya naik mobil dan naik sepeda, itu nggak ada yang salah. Tapi begitu saya menyebutkan bahwa saya mau ke Jakarta, maka keluar rumah naik sepeda jadi salah. Karena nggak bakal nyampe, dia nyampe mungkin tapi beberapa hari kan, jadi lama gitu. Jadi goal tadi, kita ingin sukses itu berapa income Anda? Contohnya dalam konteks finansial ya, berapa income Anda? Karena cara mendapatkan 5 juta dan 50 juta itu jelas berbeda. 100 juta beda lagi. Jadi skill yang dibutuhkan memang berbeda. Kalau Anda tidak mendefinisikan goal yang tepat, maka ketika Anda mendapatkan income cuma 3 juta aja, Anda sudah merasa ya sudah cukup. Karena sudah dapat income, nggak ada yang salah. Nah kalau ada goal, ini jadi bisa benar bisa salah, tergantung goal Anda masing-masing. Itu menurut saya sih. Itu kan awalnya passion ya untuk memotivasi para pebisnis. Itu belajar dari mana sih? Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sih. Jadi kalau nggak di set seperti itu tuh kayaknya kerja oke, dapat uang juga oke, kemudian kayaknya semua sudah selesai. Ya sudah dapat kerjaan, bukan pengangguran gitu kan, jadi udah bersyukur gitu kan. Tapi kalau kita ingin sesuatu, saya punya apa ya, saya banyak mentor lah ya di luar sana itu mengatakan harus semuanya harus selalu detail. Karena dengan detail itu strategi kita tuh jadi lebih pas. Jadi pengalaman pribadi aja sih. Ketika didetailkan, kita jadi mikir. Misalkan ya contoh, Anda memiliki income 5 juta. Ketika ditanya bagaimana caranya untuk menambah jadi 10 juta aja. Kalau Anda jawabnya lembur, waktu Anda nggak bisa 2 kali lipat. Berarti harus ada cara lain gitu. Contoh lain seperti ini, kemarin saya main Twitter zaman tahun 2000 berapa Twitter? 11 ya? 2011, 2012 saya main Twitter. Saya ingin menaikkan Twitter saya dari 60.000 ke 100.000 waktu itu. Nah, contoh seperti itu aja, berarti sebulan saya butuh 13.000. Ya, 40.000 dibagi 3 bulan. Saya butuh 13.000 follower. Kalau saya nanya ke Google ke teman-teman, cara naikin follower paling cepat adalah follow orang supaya di follow back, kemudian ngasih full tweet yang sering 3 menit supaya di follow orang, di share. Saya lakukan itu semua. Kenyataannya naik sehari itu mungkin cuma 5 sampai 10. Kalau dikali 30 itu cuma 300. Harusnya gimana? Saya butuhnya 13.000 kemarin kan. Nah berarti harus ada cara baru untuk nyampe segitu. Nah kemudian saya menemukan website yang waktu itu namanya twittercounter.com. Dari situ saya melihat saya 60.000. Oh ini ada orang 60.000 juga. Saya ajak barter. Ketika diajak barter, mereka oke. Dan waktu itu satu hari itu saya bisa naik kurang lebih 50 gitu. Barter seperti apa? Saya mention dia mention saya. Follow dong Denny Santoso untuk mendapatkan tips diet waktu itu. Oh. Naiknya cepat jadi 50 gitu. Tapi 50 juga belum bagus. 50 belum bagus. 50 kali 30 itu baru 1.500. Saya butuh 13.000. Saya mikir kalau 60.000 saja barter next gitu. Gimana kalau saya ke atas sendiri? Yang di Indonesia top nomor 1, Twitter top banyak gitu-gitu. Saya kontak semua, saya ajak barter. Tapi nggak mau mereka follower udah jutaan, saya baru 60.000 waktu itu. Sekarang udah 500.000 sih, tapi mereka bilang lu siapa gitu kan, ajak barter. Terus maunya apa? Maunya dibayar. Ya oke, kita bayar gitu. Kita bayar kayak 2,5 juta, 2 juta sekali nge-tweet.
kerjaan juga kayak gitu. Maksudnya? Maksudnya dalam dunia kerja ya kita nggak mungkin melakukan kebiasaan begitu. Iya, kalau gitu-gitu Kita aja. biasa Iya. mengharapkan feedback yang lebih. Yang lebih gitu. Karena begitu kemarin saya bayar begitu, dalam 30 menit saya naik 3.000 liter follower. Nah berarti kan ketemu nih. Coba saya tidak memiliki goal itu, asal di jalan aja ya goal itu sebagainya. Naik 5, naik 10 sudah senang kan? Yang lain nggak naik, kita naik 10 udah oke. Gitu. Tapi begitu ada ketemu cara seperti itu, naiknya 3.000 30 menit. Ya udah nggak ketemu nih caranya. Nah kayak seperti itu juga di dalam hidup sih. Dan memaknai bahwa sebuah perjalanan sukses itu seperti peta gitu ya. Seperti peta, harus ada goalnya kemana, jalannya kemana, kendaraannya apa. Dan apakah selalu harus diperbarui peta tersebut? Oh iya, lingkungan selalu berubah sih. Kalau misalkan sekarang kita ke Jakarta nih, tapi bawa peta tahun 80-an, nyampe nggak? Nggak nyampe juga kan? Udah banyak yang berubah. Udah banyak yang berubah. Jalan Ya, baru. ya. Mungkin yang dulu jalan sekarang udah Ya, lain. udah one way lah, udah ada flyover lah kayak gitu kan. Nah kalau kita tidak memperbarui itu, berarti mindset kita tuh ketinggalan zaman dulu banget. Itu yang kadang orang lupa gitu ya. Yes. Ada Itu harus yang selalu diperbarui terus, termasuk skill juga harus diperbarui. Skill penting untuk diperbarui. Skill iya, karena balik lagi menurut saya income kita itu setara dengan skill kita untuk mendapatkannya. Kalau kita ingin income kita naik, berarti skill kita harus naik. Karena kalau income kita kepingin naik, tapi skillnya enggak dinaikkan, Atau malah turun. nah itu mimpi sih. Nggak mungkin, Itu ya. mimpi sih, iya nggak mungkin. Meskipun kita Lotre, dapat lotre ya. Oke, dengan mungkin mengandalkan waktu saja nanti juga misalnya yang memang bukan entrepreneur gitu ya, untuk pegawai nanti juga gaji saya naik seiring berjalannya waktu. Nah, kalau buat saya sendiri pribadi ya, kalau misalkan Anda menjalani hidup itu rutinitas seperti itu, sama terus dari kemarin, hari ini, besok sama lagi, dan seterusnya, satu bisa diprediksi. Film kalau tahu endingnya, ada waktu kita baru nonton, itu kan kayaknya kurang sok ya. Pasti akhirnya begini, gampang ditebak, itu pertama. Kedua, kalau misalkan hidup itu diulangi sama terus seperti itu kayak kita nonton film yang sudah tamat, tapi ditonton terus-terus berulang-ulang. Sangat membosankan sih. Nah, itu pribadi saya sih seperti itu. Jadi saya selalu nyari sesuatu yang baru lah, challenge terus. Karena kalau nggak di challenge, itu kita berada di zona nyaman. Nah zona nyaman itu udah berarti kayak gimana ya? Enak sih, tapi habis itu ya begitu-begitu aja. Makanya bisa dibilang nggak sih bahwa Pak Denny ini cenderung diversifikasi dari seorang yang bergelut di industri kebugaran selama 17 tahun gitu ya, kemudian menjadi seorang digital marketer dan juga entrepreneur atau sebenarnya bukan diversifikasi, karena basic saya sendiri itu lebih ke entrepreneur. Saya sejak SMA itu sudah dagang lah istilahnya. Jadi suka main game, suka komputer, tapi nggak punya uang untuk beli game waktu itu. Jadi yang saya lakukan adalah datang ke toko komputer, nyoba game di situ. Saya bilang ke yang punya, saya jualin boleh nggak? Mereka bilang boleh. Waktu itu untung mungkin satu game itu cuma untuk Rp1.000 lah, kalau sekitar gitu ya. Ya kan? Jadi saya coba jualin. Kalau nggak laku, saya buat main kan. Paling nggak saya tamat duluan, terus saya balikin. Ya untunglah laku sih beberapa aja. Tapi kalau nggak, saya nggak ada risiko, saya balikin. Tapi paling nggak udah dagang itu mulai dari SMA kuliah tuh udah mulai dagang gitu sih. Jadi entrepreneur tuh udah dari awal banget. Gitu. Dan memang suka IT juga. Udah ada, bisa dibilang udah ada bakat sebenarnya. Kayaknya begitu deh. Nanti kita bahas lebih jauh. Oke. Tadi Pak Denny bilang bahwa sebenarnya jangan kan bosen ya pulang rutinitas sudah tahu nasibnya akan seperti apa, misalnya mau mengerjakan apa hari ini, kemudian sebulan kemudian sama lagi gimana. Tapi kan nggak gampang ya orang untuk melakukan perubahan. Kemudian tipsnya seperti apa kita bahas tidak pada waktu. Oke. Kita kembali pemirsa masih di Golden Access bersama dengan Bapak Denny Santoso. Tidak pada waktu berikut ini. Segmen terakhir. Yang orang bilang ngomong sih gampang. Coba ini kayak tadi gitu biasanya kan gitu ya. Ini curcol mas. Hah? Curcol. Ya mencoba untuk Pertanyaan pribadi. Curcol kan. Kebaca. Berapa film? 41. biasanya kan from zero to hero atau from nobody to somebody. Kalau ini from zero to billionaire. Ya. Enggak
Enggak sih, cuma bahas aja tadi. Oke. Kati. Berarti. Ya. Itu bukan sisa, masih. Orang mikir digital marketing itu biasanya kayak jualan BBM. Iya, maksudnya gimana nih sebenarnya? Ya mesti jelasin sih bahwa itu cuma bagian dari itu aja, bagian kecil dari digital marketing ini sebenarnya. Kalau digital itu bisa semuanya. At Nicola sama Ratna bukan di studio, bukan di Kebun Sirih, di IDX, di gedung Masih di IDX. Golden Access pemirsa masih berbincang bersama dengan Bapak Denny Santoso. Beliau adalah digital marketer dan juga entrepreneur yang memang ternyata bakat entrepreneurnya sudah mulai kelihatan dari masih muda, masih sekolah waktu itu ya, dan berkelanjutan sampai sekarang, tapi juga merupakan digital marketer. Itu belakangan ya, Digital marketer sudah sejak 8 tahun ya, 8 tahun. 2007, 9 tahun lah. Nah, awalnya itu untuk meyakinkan orang gimana? Tadinya kan bergelut di industri kebugaran gitu ya, kemudian ada diversifikasi ke digital marketer, meskipun sebenarnya passionnya memang Oh, memang di entrepreneur dan digital marketing sebenarnya. iya, tapi paling tidak untuk kan orang lebih tahunya, Lebih tahunya. di TV-nya juga lebih karena industri kebugaran Oke. gitu ya. Nah, Oke. gimana? Sebenarnya cara untuk meyakinkan orang sih simpel ya. Saya kasih banyak value aja. Saya bikin banyak video, saya bikin banyak artikel. Seperti itu aja. Dikasih value-value yang membantu banyak orang. Nah, dengan cara kayak begitu orang jadi melihat saya bahwa saya juga bisa di digital marketing. Nah, selama beberapa tahun akhirnya itu terbangun sih. Itu tidak mungkin dibangun dalam kayak seminggu, semalam gitu. Udah nggak mungkin sih. Butuh waktu memang. Cuma Pernah proses seperti itu. ada mungkin hambatan-hambatan yang dilewatin gitu, nggak mungkin berjalan mulus aja kan ya? Kayak begitu. Iya, itu semuanya mesti saling apa ya? Atau Mesti ada tantangan testing. berarti? Tantangan berarti sih nggak ada terlalu gimana-gimana. Yang penting mindsetnya dulu aja bahwa untuk memancing ikan kita butuh umpan. Waktu kita posting status nih, dia meminta kita untuk membayar, baru iklan kita ini ditampilkan di banyak orang. Nah, mindsetnya sudah harus seperti itu, bahwa kita harus mampu atau harus mau mengeluarkan uang, menggunakan umpan yang tepat. Harus ada modal ya. Nah, ceritanya kayak begitu. Harus ada modal. Kalau nggak berani, ya sudah selesai, nggak bisa. Itu aja sih. Mindset itu yang pertama yang berat sih. Udah keluar segini kok belum ada penjualannya. Wah, itu setengah mati pertama. Itu aja sih. Tapi lama-lama sudah mulai klik, ya udah mulai enak. Seperti itu. Sekarang perkembangan kan juga menjadi founder ya dari bisa dibilang sejumlah bisnis e-commerce ya. E-commerce ya, e-commerce sendiri sih. Perkembangannya sejauh ini seperti apa? E-commerce oke, karena Indonesia sekarang ini dibantu, untungnya dibantu oleh banyak pihak ya. Jadi tren industri di Indonesia sendiri untuk e-commerce sudah mulai meningkat. Orang sudah tidak seperti dulu lagi takut belanja online kayak gitu. Jadi enak banget e-commerce. Jadi kalau misalkan memang mau bisnis, kemudian modalnya belum banyak, masuk ke situ tuh paling enak. Karena kalau offline itu kan kita nyiapin toko lah, kemudian nyiapin staff untuk jaga. Nah ini kan nggak perlu, ini kan website. Pak Denny lihat belum banyak dipikirkan oleh orang lain, atau belum banyak menurut orang peluang ini seperti tadi yang bilang orang lebih senang membuka yang Oh sudah mulai, ya? sudah mulai. Tapi mereka tidak menggunakan cara digital marketing yang tepat. Mereka berpikir bahwa bisnis online itu hanyalah jualan lewat BBM misalkan, jualan lewat Facebook, Dan ternyata Instagram. Seharusnya itu lebih luas banget. Kita harus membentuk jaringan, membangun database, email marketing dan sebagainya kayak begitu. Karena marketing adalah bagaimana kita membuat orang itu tertarik dan menginginkan produk kita, bukan jualan. Jualan itu sales. Nah itu tadi, jadi sebenarnya marketing itu bisa dibuat untuk hampir semua bidang usaha sebenarnya. Nggak perlu harus jualan baju lewat BBM kayak gitu. Jadi luas sekali digital marketing itu. Pernah nggak ada yang nggak percaya gitu, sulit untuk meyakinkan orang? Mereka biasanya bukan nggak percaya, tetapi mereka tidak mereka merasa minder karena mereka gaptek. Itu awalnya pasti seperti itu, kebanyakan seperti itu. Nah saya bilangnya simpel aja. Kalau Anda ingin membangun sebuah bengkel motor, Anda tidak perlu menjadi montir dulu, belajar jadi montir dulu, kan nggak perlu. Hire aja montir selesai. Kalau kita pengen membangun gedung seperti ini, kita tidak perlu tahu cara membangun atau membuat batanya kan. Beli aja bata, panggil kontraktor, desain seperti ini jadi. Nah kita jadi seperti itu loh di digital marketing sebenarnya. Jadi kalau harus belajar sendiri coding dan sebagainya, gaptek sebagainya itu menurut saya nggak perlu sih. Saya sendiri sudah nggak handle membuat website, itu semua sudah pakai tim.
lebih cepat, lebih enak lagi. Gitu. Apa obsesi terkait dengan Pengen yang sih saat ini digital marketer. Sebenarnya pengen sih, karena Indonesia ini kan lagi keren banget ya. Pengen membantu masyarakat lebih luas ini mengerti digital marketing. Jadi pada zaman kayak begini nih, mereka bisa bersaing di pasar bebas itu. Karena digital marketing artinya Anda tidak terbatas dengan tempat lagi. Selama terkoneksi internet, Anda bisa kemanapun di dunia ini. Nah, saya menyiapkan semuanya, SOP, sistem semuanya. Hopefully banyak yang memanfaatkan itu di digitalmarketer.id itu untuk bisa menggunakan itu di bisnisnya masing-masing lah. Make a profitable business online. Seorang Denny Santoso sendiri, apa yang telah didapatkan dari digital marketer selama ini? 8 tahun ya? 8 tahun. Enak, kerja itu jadi enak. Karena value saya, sukses itu adalah 3F. Family nomor 1. Jadi saya bisa kerja di dekat family. Karena kan digital marketing selama ada internet saya bisa dekat. Kemudian fitness, yang artinya saya sehat, nggak sakit dan sebagainya. Yang ketiga adalah freedom. Time freedom dan financial freedom. Time freedom artinya saya bisa bebas kapanpun, mau kerja, mau jalan-jalan, mau nonton, kayak gitu bebas. Kemudian yang disebut financial freedom itu bukan duit yang banyak banget, itu bukan seperti itu. Lebih ke arah bagaimana saya tidak harus mikir ketika saya mau membeli sesuatu sesuai lifestyle saya. Baik. Itu sih. Ada 3F berarti ya, bisa dilihat. Berarti yang paling menginspirasi memang adalah family. Family. Ya. Baik, ada tidak sih goal yang belum tercapai atau cita-cita besar yang sampai saat ini terus diusahakan singkat saja? Kalau saya lebih ke arah belajar personal sih, pengembangan diri saya sendiri aja sih, untuk menjadi yang lebih berguna lah buat family dan buat teman-teman dalam bidang digital marketing gitu ya. Baik, Pak Denny, terima kasih banyak untuk Sama-sama. share-nya ya, perjalanan Thank sukses you, ini semoga ini mampu Bisa. menginspirasi juga bagi para entrepreneur muda atau yang pengen ya menjadi digital marketer seperti Pak Denny. Sukses terus, Terima sampai berjumpa kasih. kembali. Terima kasih. Pemirsa, demikian Golden Access bersama dengan Denny Santoso, seorang digital marketer dan juga entrepreneur. Dan pemirsa terus saksikan Golden Access tentunya hanya di IDX Channel. Saya Tris Sambratu pamit undur diri, sampai jumpa. Thank you.